Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Devira, mahasiswi Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Saya akan presentasikan penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Machiavellian dan Komitmen Profesional terhadap Kecenderungan Individu untuk Melakukan Whistleblowing dengan Retaliasi sebagai Variabel Moderasi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Profesor Priyadi selaku dosen pembimbing saya yang sudah meluangkan waktunya dalam membimbing saya menyelesaikan penelitian ini. Baiklah, langsung saja. Pada ini dilatar belakangi dari maraknya kasus korupsi dan kecurangan akuntansi yang berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pada Indeks Persepsi Korupsi atau CPI pada tahun 2022 yang dirilis menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Dengan arti skor di bawah 50 itu mengindikasikan bahwa negara tersebut memiliki masalah serius mengenai korupsi. Whistleblowing merupakan upaya yang dipercaya dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Whistleblowing adalah pengungkapan oleh anggota organisasi, baik itu oleh mantan karyawan ataupun karyawan sendiri terkait praktik-praktik ilegal, tidak bermoral, atau melanggar hukum yang berada di bawah kendali atasannya kepada individu atau pihak lain yang mungkin dapat mempengaruhi tindakan perbaikan, sedangkan orang yang melakukan whistleblowing itu dikenal sebagai whistleblower. Kasus-kasus whistleblowing terkenal seperti skandal Enron menyoroti pentingnya peran whistleblower dalam mengungkapkan pelanggaran. Nama-nama seperti Sharon Watkins pada kasus Enron, Cynthia Cooper pada kasus WorldCom, dan Novel Baswedan pada kasus IKTP mencuat sebagai whistleblower yang berani mengungkap kecurangan. Penelitian tentang whistleblowing memiliki implikasi yang signifikan dalam melindungi masyarakat dari korupsi, seperti yang terjadi di Tiongkok, Niagara, dan Pakistan. Pada penelitian Zhang et al., Adeomo, dan Malik dan Nawas pada tahun 2018. Itu sebelum merupakan topik yang menarik di Tiongkok karena dianggap dapat merusak nilai budaya harmonis negara tersebut. Selanjutnya itu rumusan masalah yang penelitian ini. Uh, yang terbagi empat, itu yang pertama pentingnya alat untuk mendeteksi kecurangan. Peningkatan skandal kecurangan di perusahaan-perusahaan besar menunjukkan kebutuhan mendesak akan alat untuk mendeteksi kecurangan. Salah satu alat yang digunakan adalah whistleblowing, di mana individu melaporkan tindakan ilegal kepada pihak berotoritas. Meskipun Indonesia menerapkan whistleblowing system, implementasinya dinilai kurang optimal, sehingga menyebabkan sedikitnya individu yang bersedia menjadi whistleblower. Selanjutnya yang kedua yaitu risiko dan dilema etika dalam whistleblowing. Whistleblowing dihadapkan pada risiko dan dilema etika, di mana whistleblower sering mengalami keraguan dan distraksi akibat dilema etis yang mereka hadapi. Di satu sisi, whistleblower akan dianggap sebagai seorang pengkhianat karena telah mengungkapkan rahasia individu lain atau organisasi. Di sisi lain akan dianggap sebagai pahlawan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis sehingga berani untuk mengungkapkan suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, sekalipun pelakunya adalah teman, atasan, ataupun sahabatnya sendiri. Saatnya yang ketiga yaitu peran mahasiswa dalam whistleblowing. Mahasiswa diidentifikasi sebagai kelompok yang dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kecurangan. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan menjadi pelapor atau pengawas pergerakan untuk kemajuan bangsa ini. Mahasiswa adalah individu yang kritis dalam mengevaluasi keadaan di sekitarnya, dan mereka juga dikenal sebagai agen perubahan yang membawa perubahan positif. Menjadi calon akuntan, mahasiswa diharapkan nantinya akan menjadi individu yang mampu mengungkapkan kebenaran dan menjalankan pekerjaannya dengan kejujuran. Sehingga hal ini disebabkan mahasiswa akuntansi yang memiliki masa depan sebagai akuntan dan auditor memiliki kemungkinan yang tinggi menghadapi aksi ilegal dalam karirnya. Yang keempat yaitu pengaruh kepribadian Machiavellian dan komitmen profesional. Faktor-faktor seperti kepribadian Machiavellian dan komitmen profesional mempengaruhi niat individu untuk melakukan whistleblowing. Kepribadian Machiavellian sendiri cenderung memiliki dampak negatif, sementara komitmen profesional memiliki pengaruh positif. Selanjutnya, pertanyaan penelitian dari penelitian ini terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama, apakah Machiavelli yang memiliki pengaruh terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing? Yang kedua, apakah komitmen profesional memiliki pengaruh terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing? Yang ketiga, apakah retaliasi memoderasi Machiavellian terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing? Dan yang keempat, apakah retaliasi memoderasi komitmen profesional terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing? Sementara motivasi penelitian ini sendiri yaitu
adanya fokus terhadap isu korupsi dan pelanggaran etika. Isu korupsi dan pelanggaran etika di dunia bisnis dan pemerintahan yang menjadi fokus perhatian publik. Saatnya itu peran sentral etika bisnis dan transparansi. Dalam era di mana etika bisnis dan transparansi menjadi sorotan utama, pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana faktor Machiavellian dan komitmen profesional mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan whistleblowing itu dapat membantu organisasi membangun budaya bisnis yang lebih etis. Selanjutnya itu yang ketiga, kontribusi terhadap pembentukan budaya bisnis etis. Penelitian ini memicu potensi untuk membantu organisasi membangun budaya bisnis yang lebih etis dengan memahami pengaruh faktor Machiavellian dan komitmen profesional terhadap whistleblowing. Selanjutnya, wawasan mendalam mengenai retaliasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang dampak retaliasi sebagai variabel moderasi dan dapat membantu merancang kebijakan perlindungan bagi para pelapor. Yang terakhir itu masih terdapat hasil yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya, yaitu masih terdapat hasil yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya sehingga diperlukan penelitian ulang yang lebih cermat dan komprehensif mengenai kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing. Kontribusi pada penelitian ini terbagi dua, yaitu kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Untuk kontribusi teoritis sendiri terbagi menjadi dua lagi, yaitu berpotensi memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait aspek-aspek psikologis seperti Machiavellianisme dan komitmen profesional yang mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan whistleblowing. Penambahan variabel moderasi seperti retaliasi akan membantu menguraikan dinamika di balik keputusan individu untuk mengungkapkan pelanggaran etika, memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap fenomena ini. Selanjutnya itu bagi peneliti selanjutnya, ini dapat membantu memperkaya kerangka teoritis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk mengungkapkan pelanggaran atau ketidakpatuhan. Dengan demikian dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian mendatang yang akan membahas topik terkait intensi whistleblowing. Untuk kontribusi praktis sendiri itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama bagi perguruan tinggi, ini menjadikan pertimbangan untuk meningkatkan platform pengaduan internal perguruan tinggi dan juga sebagai pertimbangan kebijakan whistleblowing sistem pada perguruan tinggi. Untuk mahasiswa sendiri ini kan menjadikan bahan pertimbangan mahasiswa untuk lebih peka terhadap fraud di sekitarnya dan agar memiliki intensi whistleblowing pada dirinya sebagai salah satu fondasi sebagai calon akuntan. Selanjutnya itu sebagai sarana untuk mempertimbangkan pembelajaran dan penerapan whistleblowing bagi mahasiswa sejak dini. Penelitian ini menggunakan teori atribusi, di mana teori atribusi sendiri merupakan teori yang menjelaskan perilaku seseorang, baik itu diri sendiri maupun orang lain, yang mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Hipotesis pada penelitian ini terbagi empat, yaitu yang pertama, Machiavellian berpengaruh negatif terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing. Yang kedua, komitmen profesional berpengaruh positif terhadap kecenderungan melakukan whistleblowing. Yang ketiga itu retaliasi memperkuat pengaruh Machiavelli yang terhadap kecenderungan melakukan whistleblowing. Yang keempat, retaliasi memperlemah pengaruh komitmen profesional terhadap kecenderungan melakukan whistleblowing. Untuk kerangka berikutnya dapat dilihat ada pada PPT berikut. Selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan 4 variabel. Dalam penelitian ini melibatkan satu variabel dependen, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing, dan 2 variabel independen, yaitu Machiavellian dan komitmen profesional, dan 1 variabel moderasi, yaitu retaliasi. Untuk sifat Machiavellian diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Dalton dan Wright pada tahun 2012. Untuk pengukuran komitmen profesional menggunakan skala 5 item dari Dwyer et al. Pada tahun 2000, yang kemudian dikembangkan oleh Urmsah et al. Pada tahun 2018. Dalam penelitian ini, intensi whistleblowing diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Hakima et al. Pada tahun 2017 dan Bagustianto dan Nurholis pada tahun 2013. Dalam penelitian ini, retaliasi diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Lian Raichi dan Yudik pada tahun 2009 dan Perlet et al. Pada tahun 2019. Populasi dari penelitian ini sendiri yaitu seluruh mahasiswa di Indonesia dengan sampel dalam penelitian ini yaitu mahasiswa akuntansi yang ada di Indonesia dengan indikator dikali 5, lalu item pertanyaan pada penelitian ini sehingga berjumlah 28 responden, maka penelitian ini terdapat 140 responden. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin, yang kemudian akan dianalisis menggunakan SPSS dengan rumus regresi seperti yang terlihat pada tabel berikut. Tanya itu hasil penelitian. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa uji normalitas yang dilakukan untuk melihat distribusi dari variabel-variabel yang akan dianalisis, apakah
ini sudah berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel diketahui bahwa uji normalitas menggunakan one sample QS pada unstandardized residual pada materi ini diperoleh asumsinya sebesar 0,2, di mana hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa distribusi residual berdistribusi normal karena nilai tersebut lebih dari 0,05. Untuk regresi linear berganda, tabel hasil uji regresi linear berganda menunjukkan signifikansi koefisien untuk variabel Machiavellian dan komitmen profesional terhadap variabel dependennya yaitu whistleblowing. Hasil ini memberikan informasi penting mengenai dampak variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel Machiavellian yaitu 0,00 dengan T yaitu min 3,952. Hasil ini mengindikasikan bahwa Machiavellianism memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap whistleblowing. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat Machiavellian, semakin rendah kemungkinan individu melakukan whistleblowing. Signifikansi untuk komitmen profesional yaitu 0,00 dengan T 4,392. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen profesional memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap whistleblowing. Artinya, semakin tinggi tingkat komitmen profesional, maka akan semakin tinggi kemungkinan individu untuk melakukan whistleblowing. Kemudian untuk retaliasi itu memiliki nilai SIK yaitu 0,015 dengan nilai T min 2,447. Hasil ini mengungkapkan bahwa retaliasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap whistleblowing. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat retaliasi, maka akan semakin rendah kemungkinan individu untuk melakukan whistleblowing. Secara keseluruhan, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Machiavellianism, komitmen profesional, dan retaliasi secara bersama-sama memberikan kontribusi signifikan terhadap variabilitas dalam perilaku whistleblowing. Untuk regresi moderasi, dari hasil uji regresi moderasi, variabel Machiavellian menunjukkan koefisien sebesar 0,632 dengan T rasio min 4,356 dan signifikansi p-value sebesar 0,00. Hal ini menandakan bahwa variabel Machiavellian berpengaruh negatif secara signifikan terhadap whistleblowing. Sebaliknya, variabel komitmen profesional menunjukkan koefisien sebesar 1,121 dengan T rasio 6,951 dan signifikansi p-value-nya 0,00. Ini mengindikasikan bahwa pengaruh positif dan signifikan dari komitmen profesional terhadap whistleblowing. Lalu lebih lanjut, interaksi antara Machiavellian dan retaliasi memiliki koefisien sebesar 0,026 dengan T rasio 4,947 dan signifikansi p-value-nya 0,00. Ini menunjukkan bahwa variabel retaliasi memoderasi positif dan signifikan hubungan antara Machiavellian dan whistleblowing. Sebaliknya, interaksi antara KP dan retaliasi memiliki koefisien min 0,031 dengan T rasio min 4,912 dan signifikansi p-value-nya 0,000. Itu menggambarkan moderasi negatif dan signifikan dari retaliasi terhadap hubungan antara komitmen profesional dan whistleblowing. Sehingga kesimpulan dari uji analisis tersebut dari penelitian ini yaitu yang pertama, hasil uji menunjukkan bahwa Machiavellian memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kecenderungan whistleblowing dengan nilai T sebesar min 3,952 dan signifikansi sebesar 0,00. Oleh karena itu, hipotesis pertama terdukung. Ini mengindikasikan bahwa individu dengan sifat Machiavellian cenderung memiliki dampak negatif terhadap kecenderungan untuk melakukan whistleblowing. Lalu yang kedua, hasil uji menunjukkan pengaruh positif yang signifikan dengan nilai T sebesar 4,392 dan signifikansi sebesar 0,00. Oleh karena itu, hipotesis kedua juga terdukung. Ini menunjukkan bahwa individu dengan tingkat komitmen profesional yang tinggi cenderung memiliki kecenderungan untuk melakukan whistleblowing. Lalu yang ketiga, untuk hipotesis ketiga itu menyatakan bahwa retaliasi memperkuat pengaruh Machiavellian terhadap kecenderungan whistleblowing. Ini tidak terbukti. Retaliasi secara signifikan memperlemah pengaruh Machiavellian terhadap kecenderungan whistleblowing dengan nilai T sebesar 4,947 dan signifikansi sebesar 0,00. Oleh karena itu, hipotesis ketiga tidak terdukung. Selanjutnya itu hipotesis keempat. Ini menyatakan bahwa retaliasi memperlemah pengaruh komitmen profesional terhadap kecenderungan whistleblowing. Hal ini terbukti dengan hasil uji menunjukkan retaliasi memperlemah pengaruh komitmen profesional terhadap kecenderungan whistleblowing dengan nilai T sebesar 4,912 dan signifikansi sebesar 0,00. Oleh karena itu, hipotesis keempat terdukung. Selanjutnya itu pembahasan penelitian. Yang pertama, itu berdasarkan hasil untuk hipotesis pertama, berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada tabel sebelumnya, itu dapat diketahui bahwa Machiavellian memiliki pengaruh yang signifikan negatif
terhadap kecenderungan untuk melakukan whistleblowing. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Zarevar et al. Pada tahun 2018 yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara Machiavellian dan kecenderungan untuk melakukan whistleblowing. Begitupun dengan hasil penelitian Dalton dan Radke pada tahun 2012 yang mengungkapkan bahwa seseorang yang memiliki sifat Machiavellian yang tinggi akan cenderung untuk tidak melakukan whistleblowing. Untuk hipotesis keempat, itu berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan variabel komitmen profesional memiliki dampak yang signifikan positif terhadap variabel whistleblowing, sehingga dapat disimpulkan H2 terdukung. Tingginya tingkat komitmen profesional pada mahasiswa akan berdampak positif pada kecenderungan mereka untuk melakukan whistleblowing. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badrul Huda et al. Pada tahun 2021. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan hasil analisis regresi moderasi, dapat diketahui regresi dapat memoderasi dengan memperlemah hubungan antara Machiavellian dengan kecenderungan whistleblowing secara signifikan, sehingga H3 tidak terdukung. Seseorang Machiavellian cenderung tetap melakukan pengungkapan kecurangan karena organisasi lebih membutuhkan tindakan tersebut. Namun, hal ini tidak berlaku secara umum pada setiap individu yang memiliki sifat Machiavellian, karena perilaku mereka yang egosentris dan mencerminkan keberpihakan. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Simic et al. Pada tahun 2015. Lalu, orang yang memiliki tingkat Machiavellian yang tinggi cenderung mengabaikan norma etika dalam menghadapi dilema etika atau situasi etis. Dahling et al. Pada tahun 2008. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis regresi moderasi, dapat diketahui regresi memperlemah hubungan antara komitmen profesional dengan kecenderungan whistleblowing secara signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 terdukung. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Liana Raci dan Neudik pada tahun 2009 telah membuktikan bahwa tindakan balasan menjadi hal yang dipertimbangkan bagi calon pengungkap aib dan dapat mempengaruhi mereka dalam melakukan pengungkapan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mesmer dan Magnus dan Piers Weran pada tahun 2005 yang juga menunjukkan keberadaan retaliasi berhubungan negatif dengan kecenderungan untuk terlibat dalam whistleblowing. Selanjutnya keterbatasan dan saran pada penelitian ini, yaitu yang pertama, menggunakan kuesioner dapat memberikan data kuantitatif, tetapi tidak memberikan pemahaman mendalam tentang persepsi dan pengalaman individu terkait whistleblowing. Pendekatan kualitatif, seperti wawancara, mungkin dapat memberikan insight tambahan, di mana ini menggabungkan metode kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sikap dan perilaku individu terkait whistleblowing. Yang kedua, yaitu pemilihan variabel moderasi retaliasi dapat menimbulkan kekhawatiran terkait dengan kompleksitas dan keunikan konteks organisasi. Variabel lain yang dapat memoderasi hubungan antara Machiavellian, komitmen profesional, dan whistleblowing mungkin dapat dipertimbangkan kembali. Menyelidiki faktor-faktor kontekstual dalam organisasi yang dapat mempengaruhi kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing dan mengalami retaliasi, serta mengkaji lebih lanjut jenis retaliasi yang mungkin dialami individu dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya itu implikasi penelitian ini, yaitu yang pertama, implikasi teoris dan selanjutnya ada implikasi praktis. Untuk implikasi teoritis itu terbagi 3, yaitu yang pertama, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor psikologis seperti Machiavellian dan aspek profesionalisme yang mempengaruhi kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing. Implikasi ini dapat mengembangkan literatur terkait teori whistleblowing. Selanjutnya itu variabel moderasi retaliasi dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana ancaman retaliasi memoderasi hubungan antara Machiavellian, komitmen profesional, dan whistleblowing. Ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan teori retaliasi dalam konteks whistleblowing. Selanjutnya yang ketiga itu menyoroti peran Machiavellian sebagai faktor psikologis yang mempengaruhi whistleblowing. Itu dapat membuka pintu untuk menyelidikkan lebih lanjut tentang dimensi psikologis lainnya yang dapat memainkan peran serupa dalam konteks etika dan perilaku organisasi. Selanjutnya itu implikasi praktis. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada organisasi untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung dan mendorong whistleblowing, serta melindungi pelapor dari retaliasi. Kebijakan tersebut dapat mempertimbangkan variabel Machiavellian dan tingkat komitmen profesional individu. Misalnya, organisasi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk mengelola risiko terkait whistleblowing dan retaliasi. Menanggapi isu ini secara proaktif dapat membantu organisasi mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku, serta sebagai dasar untuk merancang program pelatihan etika dan whistleblowing. Pelatihan ini dapat membantu individu untuk lebih memahami konsekuensi whistleblowing dan cara mengatasi retaliasi yang mungkin terjadi. Temuan pelatihan ini dapat menjadi dasar untuk membangun budaya organisasi yang mendorong transparansi, kejujuran, dan dukungan terhadap whistleblowing. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan di mana individu merasa aman dan melaporkan perilaku tidak etis tanpa takut akan retaliasi. Baiklah, sekian presentasi saya. Lebih terkurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.